Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romla Suryani dengan NIM F221230006. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako. Di sini saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait tugas-tugas saya dalam mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam slide berikutnya. Baik, kita masuk ke dalam konsep topografi yang terkait dengan pengolahan kontur. Jadi dalam mengolah kontur itu, ini memiliki beberapa dasar pertimbangan. Yang pertama itu ketinggian kontur, kemudian luas tapak, kondisi tanah, kebutuhan per unit bangunan, dan kemiringan kontur. Jadi dalam mengolah kontur itu dibutuhkan beberapa pertimbangan, seperti bagaimana kemiringannya, apakah curam, apakah landai, apakah dapat membahayakan orang atau tidak. Jadi dalam menata bangunan-bangunan ini dibutuhkan beberapa analisis terkait kecuraman kontur atau tidak, kemiringan dan juga kedalaman kontur. Nah, untuk lokasi tapak saya sendiri ini berada di dekat Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kalau misalnya untuk kondisi kontur pada tapak bisa teman-teman lihat itu tidak terlalu lembek ya. Kalau misalnya saya survei dulu tidak terlalu lembek, tapi kalau misalnya untuk digali lebih dalam belum diketahui keadaan tanahnya karena harus digali dulu. Kemudian kemiringan kontur pada potongan bisa bisa dilihat pada profil 2. Di profil 2 ini yang di bagian bawah. Itu terlihat itu sangat curam menurun ke bawah dan tidak cocok untuk difungsikan sebagai area parkiran. Untuk area parkiran tersendiri itu lebih baik itu areanya itu landai. Kemudian kemudian perlu adanya cut pada potongan 3 ini, potongan profil 3 di bagian kanan atas yang gambarnya itu untuk area profil 3 untuk sebagai main entrance atau tidak area parkir kendaraan untuk di tapak ini. Nah, kemudian pada profil 2 bisa dilakukan cut and fill untuk kebutuhan lapangan di area yang landai. Jadi lapangan seperti anak mahasiswa atau anak-anak untuk melakukan beberapa acara seperti olahraga atau kegiatan lainnya. Kemudian menurut Arsandi Pratama STMSC 3 Aprilia ST dan Dandi Muhammad Fadilah ST 2024 dalam buku mengenal tahapan cat and fill dalam persiapan lahan menjelaskan bahwa cat and fill adalah proses penggalian tanah dari suatu tempat dan menimbunnya di tempat yang lain untuk menciptakan elevasi yang diinginkan. Mereka menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan untuk mencegah masalah seperti penurunan permukaan tanah dan longsor pada kontur yang curam. Dari beberapa analisis tadi didapatkan output berupa penggunaan jenis dinding penahan tanah. Jadi dinding penahan tanah ini fungsinya untuk menahan tanah yang seperti longsor yang seperti diucapkan dalam buku mengenal tahapan cut and fill dalam persiapan lahan. Jadi gunanya dinding penahan ini sebagai agar tanahnya tidak longsor untuk beberapa kondisi. Kalau misalnya keadaan tanahnya itu sangat curam penurunannya, tidak terjadi longsor. Kemudian dari beberapa kondisi, misalnya kondisi kemiringan tanah yang sangat curam itu, saya memutuskan untuk menggunakan dinding penahan gravitasi atau cantilever untuk penahan tanahnya. Kemudian dalam pengolahan kontur ini ditentukan juga aliran drainase atau penampungan air hujan di bawah area belakang karena pertimbangan keadaan kontur yang curam ke belakang. Oke, berangkat dari pengolahan kontur atau konsep topografi tadi, setelah kita menentukan bagaimana lahannya dan tata masanya pada suatu bangunan dengan mempertimbangkan kemiringan kontur, kedalaman kontur, kecuraman kontur dan lain sebagainya, kita masuk ke dalam skala struktur dalam per unit bangunan tentang pondasi. Untuk pondasinya ini dipertimbangkan terkait berat bangunan dan kondisi tanah, misalnya berapa tingkat bangunannya, itu akan mempengaruhi kondisi apa yang kita pakai dan kondisi tanahnya apakah lembek atau tidak. Semakin lembek tanahnya maka eh, pondasi yang dibutuhkan akan lebih dalam dan lebih menjorok ke dalam tanah untuk menemukan tanah yang keras sebagai eh,
sebagai apa ya, sebagai ini, tempat ditahannya pondasi. Kemudian dasar pertimbangan yang kedua itu adalah letak tanah keras yang mendukung pondasi. Jadi, untuk letak tanah kerasnya kalau misalnya digali sampai sekitar, 3 atau sampai 4 meter itu digali kemudian ada tanah keras, maka akan menggunakan pondasi pondasi dangkal. Tapi kalau misalnya lebih dari 4 meter, itu akan menggunakan pondasi yang dalam, karena itu sudah bukan termasuk sebagai tanah yang keras. Tanah keras. Berarti itu tanah itu spesifikasi sebagai tanah yang lembek. Kemudian kelebihan dan kekurangan struktur pondasi. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang masih perlu dianalisis berdasarkan beberapa pertimbangan terkait konturnya tersendiri. Kemudian yang keempat untuk dasar pertimbangannya itu adalah harga yang terjangkau. Nah, teman-teman bisa lihat untuk penentuan pondasi sendiri saya karena tidak bisa digali ke dalam ya, jadi saya melakukan riset berdasarkan apa yang terlihat oleh mata atau apa yang terlihat di atas tanah. Di sini, kondisi lahan yang dipenuhi tumbuhan liar tidak selalu berarti bahwa tanah tersebut lembek. Menurut beberapa pendapat ahli arsitektur dan lingkungan, keberadaan tumbuhan liar dapat memberikan indikasi tentang kesuburan dan kesehatan tanah, tetapi tidak secara langsung menunjukkan kelembekan tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada banyak sekali tanaman, tidak berarti kalau misalnya ada tanahnya, kondisi tanahnya itu gembur atau subur, bisa juga kering seperti di Palu ini. Menurut Umiati Widaya tahun 2016 menjelaskan bahwa tumbuhan liar atau gulma dapat bersaing dengan tanaman budidaya untuk menyerap unsur hara dan air. Meskipun tumbuhan liar dapat menunjukkan adanya kesuburan, mereka juga bisa menjadi tanda bahwa pengolahan lahan kurang optimal yang mungkin menyebabkan penurunan hasil panen. Kemudian menurut D. Irfanti et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa beberapa jenis tumbuhan liar memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi ekstrim seperti kaktus. Kalau di Palu ini banyak sekali juga tanaman kaktus, bahkan di taman kota juga ada tamannya tersendiri. Termasuk pada tanah yang lebih keras atau kurang subur. Ini menunjukkan bahwa tidak semua tumbuhan liar berasosiasi dengan kondisi tanah yang lembek. Nah, untuk dengan pertimbangan tadi untuk kondisi tanah dan beban bangunan sekitar 3 sampai 4 lantai untuk bangunan saya, terdapat beberapa pilihan sebagai berikut ini. Jadi yang pertama itu ada pondasi dalam atau deep foundation, yang mana pada kedalaman tanah keras lebih dari 3 meter kalau untuk pondasi dalam. Kemudian digunakan untuk mentransfer beban ke lapisan yang lebih dalam untuk mencapai kedalaman tertentu sampai dapat jenis tanah yang mendukung daya beban struktur bangunan. Kalau misalnya untuk pemilihan pondasi tidak hanya semata-mata dari kondisi tanah juga sih, tapi juga terkait dengan tinggi bangunan dan berapa beban bangunan yang ditanggung. Jadi perlu dihitung sih, ada hitungannya, tapi belum saya pelajari semua. Kedepannya bakal saya pelajari lebih lanjut. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk pondasi dalam tersendiri itu ada beberapa saya riset dari internet sekitar 3. Yang pertama itu ada pondasi sumuran. Kalau pondasi sumuran ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu alternatif penggunaan pondasi dalam jika material batu banyak dan bila tidak dimungkinkan pengangkutan tiang pancang. Yang kedua itu kelebihannya tidak diperlukan alat berat. Kemudian biayanya lebih murah untuk tempat tertentu. Jadi berdasarkan tempat untuk pondasi sumuran ini. Kemudian setelah ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Yang pertama itu bagian dalam dari hasil pasangan pondasi tidak dapat dikontrol karena batu dan adukan dilempar atau dituang dari atas. Kemudian kekurangan yang kedua itu pemakaian bahan boros. Kemudian yang ketiga itu tidak tahan terhadap gaya horizontal karena tidak ada tulangan. Kalau gaya horizontal itu terkait dengan seperti gempa, ya, adanya guncangan dan lain sebagainya. Kemudian tidak cocok untuk tanah yang berlumpur. Pondasi ini sangat sulit digunakan karena susah dalam menggalinya. Kalau misalnya untuk yang daerah-daerah seperti rawa atau tidak dekat sungai. Oke, yang kedua itu ada pondasi dalam terkait pondasi bore pile. Kalau misalnya pondasi bore pile ini memiliki kelebihan berupa volume betonnya sedikit, biayanya relatif murah, kemudian ujung pondasi bisa bertumpu pada tanah keras.
Kemudian ada beberapa kekurangan seperti diperlukan peralatan bor, pelaksanaan pemasangannya relatif agak susah atau sulit. Kemudian yang terakhir itu pelaksanaan yang kurang bagus, dapat menyebabkan pondasi keropos karena unsur semen larut oleh air tanah. Jadi pemasangannya itu harus benar-benar dilakukan oleh orang yang paham dengan hal ini. Jadi tidak bisa kayak semata-mata dipasang, memerlukan beberapa dasar pertimbangan untuk memasang pondasi bor pile, tapi ada beberapa kelebihan yang membuat kayak misalnya volume batunya sedikit, biayanya murah juga, kemudian ujung pondasi bisa bertumbuh pada tanah keras. Selanjutnya, yang terakhir untuk pondasi dalam itu ada pondasi tiang panjang. Ada beberapa kelebihan eh, berupa karena dibuat dengan sistem fabrikasi, maka mutu beton terjamin. Yang kedua itu bisa mencapai daya dukung tanah yang paling keras. Yang ketiga, ada daya dukung tidak hanya dari ujung tiang, tapi juga lekatan pada sekeliling tiang. Kemudian kelebihan yang keempat ada pada penggunaan tiang kelompok atau grup. Jadi satu beban tiang itu ditahan oleh dua atau lebih tiangnya dan daya dukungnya sangat kuat. Kemudian yang terakhir itu untuk kelebihannya harga relatif murah bila dibandingkan dengan pondasi sumuran. Untuk kekurangannya itu ada untuk daerah proyek yang termasuk gang kecil, sulit dikerjakan karena faktor angkutan. Yang kedua ini, sistem ini baru ada di daerah kota dan sekitarnya. Jadi kalau misalnya di area yang kecil kayaknya belum ada. Kemudian yang ketiga itu untuk daerah dan penggunaan volumenya sedikit, harganya jauh lebih mahal. Kalau misalnya daerah dan penggunaan volumenya lebih sedikit. Kemudian proses pemancangannya menimbulkan getaran dan kebisingan. Jadi tidak cocok kalau misalnya dipasangkan di daerah-daerah yang membutuhkan kebisingan yang kurang atau tidak boleh berisik. Kalau untuk pondasi tiang panjang tersendiri ada ukuran minimalnya atau ukuran kecil. Nah, tiang panjang berukuran kecil ini digunakan untuk bangunan-bangunan bertingkat rendah dan tanah relatif yang baik. Kemudian ukuran dan kekuatan yang ditawarkan oleh mini pile ini berbentuk penampang segitiga dengan ukuran 28 dan 32. Kemudian ada juga yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 20 kali 20 dan 25 kali 25 seperti yang tertera pada gambar di bagian kanan ini. Selain ada mini pile, ada juga yang maxi pile atau yang ukuran besar. Kemudian untuk tiang pancang ini berbentuk bulat atau spoon pile atau kotak square pile. Kemudian tiang pancang ini digunakan untuk menopang beban yang besar pada bangunan bertingkat tinggi. Bahkan untuk ukuran 50 kali 50 dapat menopang beban sampai sekitar 500 ton. Nah, setelah beberapa analisis terkait yang berhubungan dengan dasar pertimbangan terkait kondisi tanah dengan kemiringan tanah dan kedalaman tanah dan juga ketinggian bangunan dan beban yang ditanggung, didapatkan output berupa penggunaan pondasi tiang pancang untuk bangunan bertingkat 3 sampai 4 lantai. Berangkat dari pondasi, kita masuk ke dalam konsep struktur berupa kolom. Untuk spesifikasi dasar pertimbangan kolom ini, dipilih itu yang pertama itu kokoh, yang kedua tahan lama, yang ketiga itu sesuai dengan beban bangunan, yang keempat praktis, yang kelima efisien, dan yang terakhir adalah ekonomis. Untuk analisisnya tersendiri, saya mengambil dari Menurut Wang tahun 1986 dan Ferguson tahun 1986, jenis-jenis kolom itu ada tiga. Yang pertama itu ada kolom ikat atau tie column, kemudian ada kolom spiral atau spiral column, kemudian yang terakhir itu ada kolom komposit atau composite column. Kalau misalnya dalam buku struktur beton bertulang dari Istimawan di Pohusodo tahun 1994 ada tiga jenis kolom beton bertulang dan untuk spesifikasinya itu yang pertama untuk kolom dengan pengikat sengkang lateral. Untuk pengikat sengkang lateral, untuk kelebihan sengkang lateral itu, yang pertama itu biayanya efisien, jauh lebih murah dan cepat dalam pemasangannya. Kemudian cukup kuat untuk bangunan rendah, untuk bangunan 3 sampai 4 lantai di tanah keras. Kemudian ada kekurangannya, yang pertama kekurangannya yaitu terbatas pada beban lateral, yang mana kurang efektif dalam menahan beban lateral yang tinggi, terutama di daerah rawan gempa seperti di Palu ini. Kemudian ini yang kedua itu ada kolom dengan pengikat yang spiral. Untuk kelebihannya itu
kemampuan menyerap deformasi. Kalau ada akibat beban lateral, pilihan yang baik untuk bangunan di lahan yang berkontur. Yang kedua itu kelebihannya ada stabilitas tinggi dalam menghadapi beban gempa dan cocok untuk bangunan yang seperti 3 sampai 4 lantai. Setelah ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangan kolom dengan pengikat spiral ini, biaya dan waktu pemasangan lebih mahal dibandingkan dengan kolom sengkang lateral. Yang terakhir itu ada kolom komposit. Untuk kolom komposit itu memiliki kelebihan berupa kekuatan tinggi dan fleksibilitas desain, mampu menahan beban vertikal dan lateral yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ideal untuk tanah yang keras. Jadi untuk tanah yang keras, tidak untuk tanah yang lembek ya. Meningkatkan kinerja struktural secara keseluruhan. Kemudian untuk kekurangannya, biaya konstruksinya yang sangat tinggi, memerlukan investasi lebih besar dalam material dan teknik konstruksi untuk kolom komposit ini. Nah, setelah beberapa analisis yang terkait dengan kolom ini, didapatkanlah output berupa berdasarkan hasil analisis dengan pertimbangan. Didapatkan kecocokan untuk penggunaan kolom berupa kolom pengikat spiral untuk bangunan 3 sampai 4 lantai di daerah tahan gempa. Di daerah yang banyak gempanya atau tidak banyak beban yang disalurkan secara horizontal atau guncangan. Oke, setelah dari kolom tadi, kita masuk ke dalam ring balok untuk konsep strukturnya. Untuk dasar pertimbangan ring balok tersendiri, itu didasari dari jumlah lantai pada bangunan, yang kedua itu ekonomis dan efisien, yang ketiga ada harga terjangkau, dan yang terakhir tahan lama. Kalau untuk analisisnya dikutip dari buku Membangun Rumah Dua Lantai oleh Muhammad Fadli Lutfi dan teman-teman, serta petunjuk konstruksi bangunan sederhana oleh IBM PKB, juga pemilihan material tahan gempa oleh Bruce Kopzacz, dan penelitian mengenai struktur gedung tahan gempa, didapatkan beberapa jenis-jenis ring balok. Ada yang pertama itu ada ring balok sederhana, yang kedua itu ada ring balok tritisan, dan yang terakhir itu ada ring balok cantilever. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk ring balok sederhana itu memiliki kelebihan sederhana dalam pemasangan, distribusi beban yang merata. Kemudian untuk kekurangannya terbatas pada daya dukung dan juga resiko deformasi. Untuk kelebihan ring balok tritisan yang kedua ini, yang pertama itu ada efisiensi distribusi beban dan kekuatan struktural yang lebih baik. Kekurangannya itu kompleksitas pemasangan dan biayanya juga lebih tinggi. Kemudian untuk ring balok yang ketiga itu kelebihannya untuk ring balok cantilever, kelebihannya itu dukungan tambahan di ujung bangunan, kemudian fleksibilitas desain. Untuk kekurangannya pemasangan yang rumit dan juga momen lentur yang tinggi. Nah, berdasarkan hasil analisis ini saya mendapatkan output berupa penggunaan drill bug yang sederhana. Karena itu biayanya rendah menggunakan satu blok yang membuatnya lebih murah dibandingkan dengan jenis lainnya yang memerlukan lebih banyak material dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua itu ada mudah dipasang. Proses pemasangan yang sederhana mengurangi waktu dan biaya tenaga kerja. Kemudian yang terakhir itu cukup efektif untuk bangunan kecil hingga sedang. Untuk bangunan dengan beban tidak terlalu berat, ring bulk sederhana sudah cukup efektif dalam mendistribusikan beban di daerah yang gempa dan juga memiliki ketinggian bangunan 3 sampai 4 lantai. Yang terakhir kita masuk ke dalam konsep struktur berupa rangka atap. Untuk dasar pertimbangan tersendiri itu yang pertama ada tinggi bangunan, ekonomis dan efisien, harga terjangkau, dan tahan lama. Dikutip dari buku Devi Oktarina dan Agus Dermawan tentang analisis perbandingan rangka atap baja ringan dan rangka atap kayu dari segi analisis struktur dan anggaran biaya tahun 2015, didapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk atap baja ringan memiliki kelebihan ekonomis dan efisien, tahan lama, dan juga ringan. Untuk kekurangannya, konduktivitas listrik dan juga isolasi suara yang buruk. Untuk kelebihan rangka atap tersendiri itu yang pertama ada estetika yang menarik, isolator alami, dan mudah dipasang. Kekurangannya itu kerentanan terhadap hama dan kelembapan. Kemudian biaya pemeliharaan yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis dari buku tersebut, saya mendapatkan output berupa
rangka atap baja ringan yang lebih memenuhi kriteria tersebut. Baja ringan menawarkan kelebihan dalam hal biaya pemasangan yang lebih rendah, ketahanan terhadap cuaca dan serangan hama, serta efisiensi waktu dalam instalasi. Sementara rangka atap kayu memiliki keunggulan estetika dan isolasi suara yang lebih baik, namun memerlukan perawatan lebih intensif dan dapat menjadi lebih mahal dalam jangka panjang karena kerentanannya terhadap kerusakan dan membutuhkan beberapa perawatan lebih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengetahuan saya dalam mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah. Kalau misalnya ada beberapa salah kata, mohon dimaafkan dan jika bermanfaat, alhamdulillah. Sekian dari presentasi dari saya, Siti Romla Suryani. Maaf karena layar saya di bagian akhir eh, tidak bisa terekam karena masalah ini eh, penyimpanan yang sudah makin menipis, jadi agak ngehang sedikit. Ya, maaf maaf banget karena kekurangan di akhir video. Maafkan jika ada beberapa kekurangan dalam pengetahuan saya dalam memahami mata kuliah ini. Mungkin bisa di-share di bagian kolom komentar untuk sama-sama belajar terkait konstruksi dalam bangunan. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.